Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Andreas Kristianto akan mempresentasikan mengenai proyek pengantar robotika dengan judul Chatbot AI untuk menggiring bola di dalam lapangan dengan menggunakan obstacle avoidance dan object following. Untuk misinya sendiri, dalam proyek robot AI penggiring bola dengan aksi obstacle avoidance dan ball following ini, misinya yang utama itu adalah untuk di mana robot ini dapat mencari bola dengan melakukan tracking serta menggiring bola tersebut ke dalam gawang dengan melewati obstacle-obstacle yang ada. Prinsip kerjanya sangat sederhana, di mana robot ini nantinya akan men-scan terlebih dahulu seluruh lapangan, lalu dia akan membaca di mana posisi bola. Setelah itu dia akan mengambil bola, lalu setelah bolanya terambil dengan program yang ada pada obstacle avoidance, maka dia akan membaca objek gawang sebagai objek yang tidak akan dihindarkan. Lalu robot tersebut akan menuju kepada gawang dan mencetak gol atau membawa bola tersebut ke dalam gawang. Rumusan masalah dalam proyek ini adalah bagaimana cara mengkombinasikan program-program yang akan digunakan seperti object following, obstacle avoidance, ada juga seperti penggunaan kamera, fungsi-fungsi kamera, serta fungsi if dasar yang akan digunakan untuk membuat robot Chatbot AI ini dapat mencetak gol ke dalam gawang. Sekarang kita akan masuk ke bagian high level control. Pada bagian high level control ini, robot Chatbot AI menggunakan sensor-sensor eksternal yang salah satu contohnya adalah kamera sebagai vision sensor ataupun sensor penglihatan dan limit switch yang dapat mengubah posisi tinggi dari kamera itu sendiri. Nah, high level control ini sendiri memiliki pengertian untuk di mana kontrol bekerja berdasarkan sensor yang berasal dari luar ataupun eksternal. Nah, biasanya ini digunakan pada robot-robot sepak bola. Sesuai dengan proyek yang kita kerjakan sekarang, yaitu soccer robot. Masuk ke bagian high level control. Di sini untuk bagian high level controlnya sendiri akan terhubung dengan diagram untuk low level control. Untuk diagram ini, karena pada proyek ini tidak memiliki low level control, itu sebabnya hanya digunakan diagram untuk high level control. Di sini kamera dan limit switch akan terhubung dengan perintah program yang akan menggerakkan robot menuju bola dan membawa bola atau menggiring bola ke dalam gawang. Nah, setelah itu robot ini sendiri yang digerakkan dari perintah gerak menuju gawang ini, yang digerakkan adalah motor dan servonya. Nah, dari motor dan servo itu maka akan bergerak, robotnya akan bergerak menuju bola dan menuju gawang. Setelah itu robot ini akan bergerak ataupun akan bermain bola di dalam lapangan miniatur yang telah dibuat. Sekarang kita akan masuk ke bagian arsitektur dari high level control yang berbasis behavior ini. Nah, karena high level control ini untuk robot ini berbasis behavior, yang dimana berbasis kebiasaan, dimana robot ini akan berjalan ataupun melakukan fungsi-fungsi yang akan diulangi terus, maka dapat dilihat atau dapat dibuat arsitektur seperti gambar di sebelah kiri ini. Di sini fungsi awal dari robot adalah berjalan terus. Jadi selama robot tidak melihat bola ataupun obstacle, maka robot akan berjalan terus. Nah, robot akan berjalan sambil melakukan scanning terhadap bola. Setelah bola ditemukan, maka robot tersebut akan menuju ke arah bola serta membawa bola. Nah, di sini setelah robot membawa bola, jika ada obstacle maka akan dihindari, dan setelah dia melihat gawang maka dia akan memasukkan bola ke dalam gawang. Di sini fungsi satu dan fungsi lainnya atau kebiasaan satu dan kebiasaan lainnya seperti melihat gawang, melihat obstacle, mengambil bola dan menghindari obstacle itu tidak akan dapat terjadi jika
fungsi menuju ke arah bola ataupun membawa bola ini tidak terjadi atau tidak dilakukan. Oleh sebab itu, fungsi ini ataupun behavior ini akan saling berhubungan satu sama lain. Jadi, jika satu fungsi dikerjakan, maka fungsi lain pun dapat dikerjakan. Ini adalah uji coba untuk kamera. Jadi dari program ini, dari sensor kamera sebagai sensor penglihatan ini dapat dicoba untuk fungsi dari kamera itu sendiri. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kamera dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya delay. Selanjutnya kita masuk ke uji coba object flow. Di sini object flow ini menggunakan fungsi dasar dari kamera itu sendiri. Jadi kamera tadi telah diuji coba, lalu dengan fungsi vision dari kamera ini dapat melihat objek-objek yang akan di-follow. Di sini dapat dilihat jika kita menjalankan program utama, dapat dilihat bahwa robot telah mengakses kamera dan kamera telah membaca posisi-posisi dari bola maupun objek yang akan diikutinya atau di follow oleh robot. Di sini dapat dilihat koordinat-koordinatnya telah terbaca, lalu dapat dilihat ada dua kotak berwarna hijau dan berwarna biru. Di sini perbedaannya adalah bahwa objek berwarna biru ini akan diikuti, tetapi di mana merupakan objek yang diam. Jadi objek diam yang akan diikuti oleh robot, tetapi objek berwarna hijau ini adalah objek bergerak yang akan diikuti oleh robot itu sendiri. Nah, di sini kita akan memulai videonya. Di sini dapat dilihat setelah di-scan bola diam, maka robot akan berjalan mendorong bola ke dalam gawang. Di sini untuk bola diam sendiri, kita harus menaikkan speednya sampai kepada kecepatan tertentu karena tergantung pada alas yang digunakan. Semakin kasar alasnya, maka speednya harus semakin tinggi. Begitu pula dengan gainnya. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu untuk following objek yang bergerak. Di sini kita akan langsung melihat videonya. Nah, di sini bola digerakkan, bola sudah di-track berwarna hijau, dan robot langsung melakukan following terhadap bola. Nah, ini berarti secara otomatis following ini tidak ada sedikit pun delay yang terjadi dan dapat diikuti dengan sangat baik oleh robot itu sendiri. Sekarang percobaan yang ketiga adalah terhadap obstacle avoidance. Di sini obstacle avoidance ini di mana robot ini akan melakukan pengambilan data terlebih dahulu, objek mana yang akan digunakan dan objek mana yang tidak akan digunakan. Nah, di sini untuk melihat posisi ataupun gawang sebagai tujuan untuk mencetak gol, maka akan digunakan obstacle avoidance, di mana digunakanlah saat koleksi data dilakukan, maka gawang ini akan menjadi salah satu objek yang tidak akan dihindari selain alas dari lapangan itu sendiri. Oleh sebab itu, fungsi untuk membawa bola ke dalam gawang tidak akan menggunakan fungsi objek following saja, tetapi juga menggunakan fungsi dari obstacle avoidance. Di sini akan dilakukan data collection terlebih dahulu, dan setelahnya akan dilakukan training dari model data yang telah didapatkan tadi. Ini adalah uji coba yang dilakukan untuk program obstacle avoidance. Di sini dapat dilihat robot maju terlebih dahulu. Setelah ada satu objek, dia akan berbelok ke kiri. Setelah ada objek lain, dia akan menghindar berbelok ke arah kanan. Programnya adalah bahwa saat robot menghindari objek, maka
untuk menghindari objek yang pertama, dia akan berbelok ke arah kiri, dan untuk menghindari objek yang kedua, dia akan berbelok ke arah kanan. Ini adalah realisasi proyek yang pertama. Pada bagian ini, untuk realisasi proyek pertama ini hanya mengejar untuk bola diam saja. Di sini dapat dilihat untuk robot telah men-scan bola. Setelah robot men-scan bola, maka robot akan langsung melakukan following terhadap bola. Setelah scanning selesai dilakukan, maka akan dilakukan stop terhadap kamera scanning dan akan dilakukan pergantian menjadi kamera obstacle avoidance. Di sini ada delay sedikit yang terjadi di mana kamera ini berhenti pada saat untuk kamera obstacle avoidance ini berhenti saat di tengah-tengah. Itulah delay yang belum dapat diatasi dalam proyek ini. Untuk realisasi proyek kedua di sini masih terjadi sedikit delay. Tapi perbedaan dari proyek pertama ini, dia menggunakan bola yang dilempar ataupun bola yang dijatuhkan yang merupakan bola yang bergerak walaupun hanya sementara saja. Di sini scanning telah berhasil dilakukan dan following berhasil juga dilakukan. Tetapi karena adanya sedikit delay, maka objek pertama yang ada di depannya itu tidak sengaja tertabrak. Nah, setelah itu kamera untuk following akan mati dan avoidance akan menyala. Tetapi karena kamera avoidance-nya itu terjadi sedikit delay, maka baru menyala saat-saat terakhir saja. Ini adalah hasil video realisasi yang terakhir di mana alas lapangan diganti dengan rumput sintetis dan gawang telah diganti dengan gawang mainan yang telah disesuaikan dengan lapangan yang digunakan sebelumnya. Untuk kesimpulan yang dapat diperoleh dari proyek ini, yang pertama adalah dalam proyek ini ada beberapa delay yang terjadi dalam program yang dijalankan. Delay ini salah satunya dapat dilihat dari robot yang tadi tidak sengaja menabrak objek lain yang ada di depannya, walaupun hanya tertabrak sedikit. Nah, itu delay itu terjadi karena program yang dijalankan sedikit terlambat. Yang kedua adalah delay yang disebabkan oleh karena kamera yang penjalanan program kamera yang mungkin masih menunggu proses dari program yang sebelumnya dijalankan, di mana hasilnya adalah kamera yang tadi hanya bergerak beberapa detik, setelah itu berhenti, itu dikarenakan delay. Dan ada juga kamera yang hanya muncul sedikit terlambat maupun sedikit mencapai akhir dari pembacaan ataupun penghindaran obstacle. Hal itu dikarenakan delay yang terjadi. Nah, yang kedua ini adalah masih ada beberapa objek yang tidak terbaca oleh robot yang dapat tertabrak. Jadi, misal jika robot telah membaca objek untuk dihindari, nah objek lain yang ada di sebelahnya yang tidak termasuk dalam kamera dapat tertabrak oleh robot itu. Nah, ini menyebabkan mungkin robot sedikit terhambat dalam berjalan dan objeknya jadi tertabrak dan juga robot berjalan ke arah yang sedikit berbeda dari program yang telah dijalankan. Kesimpulan yang ketiga adalah di mana perbedaan alas seperti penggunaan Evamar ataupun alas dengan berbahan busa itu akan mempengaruhi program yang dijalankan. Seperti misalnya jika robot ingin berjalan ke arah kanan atau berbelok ke arah kanan sebesar 60 derajat. Nah, tetapi saat dijalankan jika menggunakan alas EVA dia akan
hanya bergerak sebesar 40 ataupun 50 derajat. Nah, tetapi jika seperti pada video terakhir dengan menggunakan rumput berbahan sintetis, robot ini sudah dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih stabil. Oleh sebab itu, dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa percobaan ini telah berhasil. Dan untuk masalah-masalah yang seperti tadi itu masih dapat diperbaiki dan masih dapat diatasi dengan perubahan sedikit program. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.